Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Bandeng Super. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas cara standar operasional prosedur pembesaran ikan bandeng untuk ukuran konsumsi, terutama bagi para pemula yang baru terjun di dunia pertambakan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu mengenai cara budidaya ikan bandeng dari mulai tebar nener sampai panen. Dan sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, dan juga berikan komentar dan masukannya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai pengulasannya. Mohon untuk para pemula jangan di-skip videonya supaya dapat memahami dengan baik. Mengenai standar operasional prosedur pembesaran ikan bandeng, saya tulis ada 6. Yang pertama adalah persiapan lahan atau tambak. Yang kedua, persiapan alat-alat dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, proses penebaran nener atau bibit bandeng. Yang keempat, proses pemberian pakan pada ikan bandeng. Dan yang kelima, proses monitoring atau penjagaan kualitas air. Dan yang keenam, proses panen. Dari 6 tersebut nanti kami akan jelaskan satu persatu secara singkat, jelas dan padat. Langsung saja, tahapan prosedur yang pertama adalah persiapan lahan atau tambak. Persiapan lahan atau tambak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, persiapan luar tambak, dan yang kedua, persiapan dalam tambak. Yang mulai kita bahas adalah persiapan luar tambak terlebih dahulu. Persiapan luar tambak antara lain adalah memilih posisi tambak yang strategis. Dalam arti strategis adalah aman dari erosi laut atau sungai. Dan jangan lupa di keliling luar tambak bisa kita pasangi bambu-bambu yang sudah dijadikan lembaran atau getek, atau bisa menggunakan waring hijau sebagai pelindung tambak dari erosi dan kebocoran tanggul. Kemudian memilih tambak yang letaknya dekat dengan saluran air supaya mudah untuk proses salinitas air. Kemudian memilih tambak yang datarannya agak tinggi supaya mudah untuk proses penjemuran tanah dalam tambak. Kalau tidak bisa menggunakan pompa air yang besar, fungsinya untuk mengosongkan air di dalam tambak. Kemudian menjadikan tanggul tambak lebih besar dan lebar, minimal 3-4 meter, supaya ketika ada hantaman air pasang atau ombak menjadi kuat. Kemudian membuat pintu keluar masuk air supaya mudah untuk sarana salinitas air. Cara membuatnya adalah bisa menggunakan bambu, pipa besar, atau cor beton. Itulah 5 tadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum proses budidaya ikan bandeng. Kemudian persiapan di dalam tambak. Di antaranya adalah menjemur tanah di dalam tambak. Tujuannya untuk menghilangkan zat kimia yang mengendap di bawah tanah tambak dan juga gas organik
serta untuk membantu menumbuhkan lumut-lumut di dasar tambak sebagai cadang pangan bandeng nantinya. Caranya adalah keluarkan semua air di dalam tambak, lalu jemur dengan lamanya kira-kira idealnya 3 minggu sampai 1 bulan hingga terlihat retakan-retakan tanah. Kemudian isi dengan air kembali dengan cara membuka pintu air disertai dengan saringan, bisa juga menggunakan waring hijau sebagai saringan. Tujuannya adalah menyaring untuk menghindari predator yang masuk pada tambak. Kemudian setelah memasukkan air, kemudian membasmi predator dan parasit di dalam tambak. Barangkali ada di dalam air, dengan cara menaburkan samponin dengan ukuran 3 kantong yang beratnya 20 kg untuk 1 hektar tambak. Tunggulah hingga sampai 2 minggu dengan kondisi air sedikit saja 50 cm dari dasar tambak dan keadaan pintu air tertutup rapat-rapat. Setelah sampai 2 minggu kemudian ganti dengan air yang baru dan saring dengan pintu air, kondisinya tetap terpasang hingga panen supaya terhindar dari parasit dan predator bandeng. Lanjut pada prosedur yang kedua, yaitu persiapan alat-alat dan bahan-bahan lainnya. Alat-alat dan bahan-bahan lainnya yang harus dipersiapkan dalam budidaya ikan bandeng adalah mesin pompa air. Itu kalau bisa harus dipersiapkan. Fungsinya adalah untuk membantu mempercepat mengeluarkan air di dalam tambak ketika proses pengolahan tanah atau pengeringan tanah, dan juga berfungsi untuk ketika masa panen, perlu dengan pengeluaran air ketika masa panen. Kemudian alat yang harus dipersiapkan lagi yaitu keramba, akad atau jaring sebagai alat memanen. Adapun kalau di sekitar ada yang menyediakan untuk sewa, berarti kita cukup dengan menyewa saja. Tetapi untuk jangka yang panjang atau lama masih mending punyai sendiri. Kemudian alat-alat yang sifatnya sekunder juga wajib dipersiapkan seperti cangkul, barangkali ada tanggul yang rusak. Alat-alat pertukangan juga harus ada seperti gergaji, tang, palu dan lain sebagainya. Sebagai alat untuk memperbaiki pintu air atau bikin fasilitas lainnya seperti gubuk dan lain-lain. Kemudian persiapan pada bahan-bahan lainnya, di antaranya adalah pakan ikan. Itu wajib dipersiapkan karena merupakan bahan pokok dalam proses budidaya ikan bandeng. Yang kedua adalah ursal atau raja bandeng atau lodan. Pilih salah satunya sebagai bahan utama untuk meningkatkan pH air dan menambah nafsu makan pada ikan bandeng. Lanjut pada prosedur yang ketiga, yaitu cara penebaran nener atau bibit bandeng. Penebaran nener atau bibit bandeng itu sebaiknya dikerjakan di pagi atau sore hari dengan kondisi cuaca yang sejuk sehingga tidak menjadi stres pada ikan pada bibit bandeng. Adapun ukuran besar nener yang mulai ditebar adalah sebaiknya pilih yang sudah besar atau yang sudah dikarantina terlebih dahulu dengan ukuran sebesar minimal rokok jarum sampai sebesar korek gas. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian dalam budidaya ikan bandeng. Sedangkan mengenai kapasitas nener,
itu tergantung pada ukuran petakan tambak. Untuk semi pakan, untuk budidaya semi pakan, kapasitas nener itu bisa menyampai 6.000 sampai 8.000 ekor per hektar. Sedangkan kapasitas untuk semi tradisional atau tanpa pakan buatan itu maksimal 3.000 sampai 4.000 ekor ikan bandeng atau nener. Lanjut pada prosedur yang keempat, yaitu penebaran atau pemberian pakan. Pemberian pakan pada ikan bandeng harus tepat waktu. Biasanya ikan mulai makan agak pagi menjelang siang, sekitar kisaran jam 9 sampai 10. Adapun untuk waktu sorenya adalah menjelang asar sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Dan jangan bergonta-ganti waktu, karena ikan bandeng sifatnya tetap. Adapun mengenai pakan, caranya adalah sebelum pakan ditaburkan, sebaiknya dicampurkan terlebih dahulu dengan raja bandeng atau lodan. Pilih salah satunya yang sama-sama sifatnya bubuk. Sedangkan idealnya ukuran lodan atau raja bandeng adalah 4 bungkus untuk per hektarnya. Dan lodan atau raja bandeng diberikan setiap 2 minggu sekali. Sedangkan untuk pakan itu diberikan setiap hari rutin dari mulai ikan bandeng bisa makan. Perlu diperhatikan, sebelum ikan bisa makan, harus dilatih terlebih dahulu dengan cara memberikan pelet atau pakan tidak terlalu banyak-banyak terlebih dahulu. Dan ketika sudah bisa mulai makan, maka rutinlah memberikan pakan sampai masa pasca panen. Lanjut pada prosedur yang kelima, yaitu cara monitoring air. Cara monitoring air, kalau dalam bahasa sederhananya adalah cara merawat atau menjaga kualitas air. Di dalam dunia pertambakan itu kuncinya ada 2, yaitu harus bisa merawat tanah, tambak, dan juga bisa merawat kadar kualitas air. Sedangkan pertumbuhan ikan bandeng itu tergantung dari kedua tersebut. Mengenai air yang bagus untuk ikan bandeng adalah air yang jernih, yang agak kecoklatan karena warna lumut yang tumbuh di dasar laut, di dasar tambak. Ikan bandeng tidak cocok dengan air yang keruh karena tidak terkena langsung dengan matahari, sehingga pertumbuhannya menjadi agak lambat. Cara penanganannya pada air yang keruh adalah sering menggonta-ganti air tambak ketika pasang, dengan kondisi pintu air tersaring rapat-rapat dengan menggunakan waring hijau hingga masa pasca panen. Dalam arti, saringan itu tidak boleh dicopot sampai masa pasca panen. Lanjut pada prosedur yang keenam adalah cara panen. Cara panen bandeng itu banyak caranya. Bisa menggunakan jaring, rakad, atau jala, atau dikurangi airnya sampai habis. Sebaiknya perlu diperhatikan, sebelum proses panen, air di dalam tambak itu dikurangin terlebih dahulu supaya mudah untuk penangkapan ikan bandeng ketika proses panen. Dan ada yang perlu diperhatikan, ketika mau panen, sebaiknya jangan dikasih makan 3 hari atau 4 hari sebelumnya, sehingga ketika panen kondisi perut ikan dalam keadaan kosong tanpa pakan, sehingga daging ikan bandeng menjadi awet dan terhindar dari pembusukan. Sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemula khususnya yang memulai budidaya ikan bandeng.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.